Bismillah, perkenalkan nama saya Hanifah dengan NIM 23140111. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surat Tahrim ayat 10 sampai 12 yang dimana yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وَكَانَتْ مِنَال قَانِتِينَ, yang artinya ialah Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi dan istri Lot, keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku satu rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh atau ciptaan kami, dan dia benarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya adalah penafsirannya yang mana Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فختناهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين, yang artinya itu Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi dan istri Nuh dan istri Lot, keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba di antara hamba-hamba kami yang soleh. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suami mereka, maka kedua suami itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Ini mana di sini Allah SWT sering memberikan perumpamaan atau mathal untuk memberikan pelajaran atau moral dan spiritual yang kuat. Yang dimana di dalam ayat ini yang dijadikan contoh dalam dunia, dua wanita hidup berdampingan dengan Nabi, tetapi tidak beriman kepada risalah yang mereka bawa. Adapun istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot, istri Nabi Nuh menurut sebagian riwayat Ibnu Abbas atau Mujahid berpihak kepada kaum kafir, menyampaikan rahasia kenabian kepada mereka, yang mana istri Nabi Lot berkhianat dengan memecahkan informasi kedatangan tamu-tamu Nabi Lot kepada kaum homoseksual yang ingin mencelakakan para tamu itu. Yang mana ada pesan dan makna peringatan atau fakotahuma bukan berarti zina sebagai karena disalahpahami, karena para nabi atau maksum terpelihara dari aib keluarga seperti zina. Peringatan di sini adalah peringatan terhadap dakwah dan misi kenabian, yakni mereka tidak mendukung bahkan menjadi penghalang risalah suami mereka. Itu adapun hikmah ulama, kedekatan fisik dan hubungan darah tidak menjamin keselamatan akhirat. Yang menyelamatkan adalah iman dan amal soleh kita, bukan hubungan mereka, hubungan keluarga. Adapun yang selanjutnya ialah وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ
indaka baitan fil jannati wa nahni min fir'auna wa amali wa najimina qaumiz zalimin. Yang arti terjemahannya ialah, dan Allah membuat perempuan bagi orang yang beriman, istri Firaun, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim." Ini mana di sini maksudnya adalah Aisyah adalah istri Firaun, penguasa yang sangat kejam dan mengaku sebagai Tuhan. Meskipun tinggal dalam istana penuh kemewahan, Aisyah itu beriman kepada Allah setelah melihat tanda-tanda kebenaran dari Nabi Musa SAW, yang dimana ia menyembunyikan imannya, dan saat kemenangannya dikaitai, Firaun menyiksa sampai mati, namun ia tetap teguh dalam keimanannya, bahkan memohon rumah di sisi Allah, bukan hanya di surga tapi di sisi Allah. Adapun yang selanjutnya ialah, dan ingatlah Maryam putri Imran yang menjaga kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh terciptaan kami, dan ia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan ia termasuk orang-orang yang taat. Yang dimana di sini maksudnya ialah Maryam itu adalah simbol kesucian, keimanan dan keteguhan hati, yang dimana ia melahirkan Nabi Isa tanpa ayah sebagai mukjizat dan tanda kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia menjaga kehormatannya menjadi model sempurna wanita yang mulia dan bertakwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.